Selamat malam semuanya. Kalau untuk pengalaman sih memang saya pernah merasakan sendiri. Ini jujur, saya pernah merasakan pelecehan. Dan saya baru berani ngaku ke orang tua saya pada saat sekitar umur 40 tahun. Waktu kecil itu saya diasuh sama om saya, ya saudara jauhnya dari keluarga. Dan itu memang waktu itu masih sering ditinggal, dan itu masih masa yang zaman dulu tuh kan bukan masa secanggih sekarang gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa dapat masukan-masukan sebanyak sekarang gitu ya. Terus ya pelecehannya adalah karena saya ditinggal sama om saya itu. Jadi waktu dia ke kamar mandi saya diajak, disuruh ikut, disuruh lihat segala macam, tapi nggak diapa-apain memang. Tapi itu kan menurut saya sudah suatu pelecehan, ya kan? Pernah suatu saat juga ada satu hal yang sangat parah gitu ya, tapi kayaknya kurang baik kalau diceritakan di sini. Cuman itu adalah pengalaman saya yang menurut saya memang kalau kita sebagai anak-anak, saya itu umurnya mungkin belum sekolah, masih TK atau belum sekolah ya, saya lupa. Pokoknya itu, tapi sampai detik ini saya ingat kejadiannya. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, kita rasakan pada saat waktu kecil itu akan terbawa sampai kita dewasa. Apapun itu, mau baik buruk, terutama yang buruk. Nah, kita mau menjaga anak-anak kita, terutama perempuan-perempuan. Mungkin kalau di masa-masa ada satu kelompok yang mungkin mengatakan bahwa perempuan itu harus derajatnya di bawah laki-laki, itu ada satu kelompok, mungkin Taliban, mungkin apa, dan kita tidak boleh belajar sama sekali, membaca pun tidak boleh bisa. Nah itu kan nggak boleh sampai terjadi untuk saat ini, karena itu makanya Ibu Kartini menyuarakan emansipasi wanita. Kita ini harus bisa menjadi perempuan-perempuan yang bisa mempunyai kekuatan. Kita bisa semakin menjadi sejajar, bahkan mungkin bisa membantu dan menjadi penolong untuk laki-laki. Kalau kita sebagai penolong, kita harus lebih kuat dari laki-laki. Karena yang namanya nolong itu kan yang narik ya. Kalau yang narik itu nggak kuat, gimana kita mau narik seseorang gitu. Jadi kalau saya menghimbau untuk semua perempuan-perempuan, terutama perempuan Indonesia, kita menjadi permata Indonesia, perempuan mandiri dan tangguh Indonesia. Enggak. Oh pernah, gue pernah. Di lokasi syuting ya, pernah gue. Waktu itu pernah gue jadi, gue belum jadi siapa-siapa lah ya. Gue jadi pemain-pemain tambahan lah gitu. Terus gue pernah istirahat di satu kamar. Pernah, malu-maluin ya. Gue lagi tidur, tiba-tiba disamperin di belakang gitu, dipepet-pepet sama orang. Itu ada pernah kejadian kayak gitu kan pelecehan. Tapi saking takutnya gue nggak berani bangun. Akhirnya sampai orangnya pergi sendiri. Nggak apa-apain sih, diperkosa, dibangun lah. Cuman maksudnya itu kan suatu pelecehan gitu. Dianggapnya kita bukan siapa-siapa gitu. Bang, gimana nih? Itu kan katanya ceritanya tidak dilihat oleh di media atau di publik atau di televisi mana. Kalau ini benar-benar yang sudah terlihat jelas, yang sudah ada, ini menjatuhkan profesi sebagai lawyer, gak sebut Abang Mena sama Kang Eri gimana? Ya memang biasanya itu kayak kasus-kasus pelecehan itu memang kesulitannya adalah di alat bukti. Ya, dimana biasanya kayak tadi yang disampaikan oleh kawan kita, Nesa itu mungkin pada zaman itu belum ada CCTV ya. Belum ya, sama sekali. Sehingga tidak cukup bukti. Namun demikian yang saya sayangkan pada saat ini ya, itu kan dipertontonkan di media sosial, ya, di publikasi, dan seolah-olah itu menjadi satu hal yang wajar. Nah, perlu diingat, satu, wanita-wanita Indonesia itu bukan wanita-wanita yang murah atau gampang untuk dipeluk-peluk. Wanita-wanita Indonesia itu mempunyai harkat dan martabat, ya, sehingga walaupun ada orang yang bilang yang dipeluk aja tidak keberatan kok, nggak protes kok, nggak lapor kok, kenapa kalian yang repot? Itu perlu digarisbawahi. Kalau itu menjadi konsumsi pribadi atau koleksi pribadi, silahkan. Tapi ketika dipertontonkan, ya, diviralkan, dapat diakses, ditonton oleh generasi muda, baik itu laki maupun perempuan, ya, itu kan sudah menjadi sesuatu yang kalau saya bilang sudah menjadi gradasi moral, ya, dipertontonkan seolah-olah itu sesuatu hal yang wajar gitu.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video